Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita telah sampai kepada bahagian yang disebutkan oleh beliau. Wa qala Fathul Mawsili rahimahullahu taala. Dan ini seorang ulama namanya Fathul Mawsili, yang ini asal daripada negeri Al-Mawsil. Al-Mawsil ini adalah negeri di Iraq, negeri yang dikenali sebagai Mawsil. Maka beliau mengatakan, alaysal maridu idza muni'a at-ta'amu wasyarabu wad-dawa'u yamut. Yang ini dia mengatakan, tidakkah orang yang sakit apabila ia tidak diberikan makanan, minuman dan obatan, dia akan mati? Yang dia memulakan dengan pepatah ini. Yang kalau kita ada orang yang sakit dan kita tidak memberikan dia makanan, kita tidak memberikan kepadanya minuman dan obatan, apa jadi kepada orang yang sakit ini? Dia akan mati. Begitu juga dia mengatakan, qalu bala qal kadzalikal qalbu idza muni'a anhu al-hikmatu wal ilmu salasata ayamin yamut. Yang ini dia mengatakan, seperti mana orang sakit mati bila kita tidak memberikan makanan dan minuman dan ubatan, begitu juga hati juga akan mati apabila kita tidak memberikan makanan hati. Yang ini apakah makanan hati? Dia mengatakan al-hikmah wal ilm. Makanan bagi hati adalah hikmah dan juga ilmu. Dan kalau sekiranya hati tidak diberikan makanan ini selama 3 hari, yamut. Seperti mana manusia mati, hati juga boleh menjadi mati. Bagaimana hati menjadi mati? Apabila selama 3 hari beliau mengatakan tidak ada dipelajari apa-apa yang ini ilmu yang manfaat. Jadi hati manusia yang ini akan menjadi mati. Maka di sini ulama kita mengatakan, makanan bagi manusia terbagi kepada 2 bahagian. Kita ada makanan jasmani dan kita ada makanan rohani. Makanan jasmani adalah makanan bagi jasmani. Tiap-tiap hari kita mesti makan. Kalau kita di Singapura ini, saya rasa sekurang-kurangnya kita makan 3 kali. Betul ke tidak? Kita ada breakfast, lunch, dinner. Kalau kita skip satu, lain macam skip. Cuba bayangkan, yang ini tidak ada lunch. Masya Allah. Yang ini kita akan rasa yang ini sesuatu yang hilang kalau kita tak makan lunch, ataupun kita tak makan breakfast, ataupun kita tidak makan dinner. Sebab yang ini badan kita sudah menjadi kebiasaan. Tiap-tiap hari kita mesti makan dan minum. Ini adalah makanan jasmani. Manusia kalau tidak makan, tidak minum selama beberapa hari, boleh menyebabkan penyakit dan boleh membawa kepada maut. Tetapi kita ada lagi satu jenis makanan yang lebih penting daripada makanan jasmani. Makanan rohani ini lebih penting daripada makanan jasmani. Sebab kematian hati lebih dahsyat daripada kematian badan. Kematian hati ini dia lebih musibah besar daripada kematian manusia itu sendiri. Apa sebabnya? Sebab apabila kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat kepada keadaan hati. Itu sebab dalam Al-Quran Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masya Allah. Nabi Ibrahim AS mengatakan, ini adalah perkataan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS berdoa kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi la tukhzini. Ya Allah, janganlah engkau membuat aku celaka. Siapa yang mengatakan ini? Nabi Ibrahim AS. Sebab ayat ini dia adalah daripada doa. Dia mengatakan, la tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau menjadikan aku orang yang celaka pada hari yang mana manusia dibangkitkan. Apakah hari tersebut? Dia mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang mana harta dan anak-anak tidak dapat memberikan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang salim. Maka hati yang salim ini, Masya Allah, syarahnya panjang sangat. Yang kita tasawuf berjilid-jilid mensyarahkan apa itu qalbun salim,
Kalau dalam segi bahasa, qalbun salim, hati yang sihat. Tapi bukan hati yang sihat ya. Qalbun salim pertama sekali membawa kepada iman. Hati yang penuh dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan memberikan manusia manfaat ini pada hari kiamat. Tapi kalau manusia hati kita mati, maka kita adalah manusia yang paling rugi sekali. Sebab bila hati yang ini mati, ini adalah musibah yang besar, musibah di dunia dan musibah di akhirat. Kalau kita kembali kepada Allah dengan keadaan hati yang mati, yang ini maksudnya kita telah merugikan kehidupan kita kesemuanya. Itu sebab ulama-ulama kita membicarakan tentang bagaimana nak menghidupkan hati. Sebab kalau kita tidak menghidupkannya, dia akan mati. Dan kalau dia mati, kita nak hidupkan dia kembali. Jadi seperti mana badan ada makanan jasmani, tiap-tiap hari kita makan breakfast, kita makan lunch, kita makan dinner. Alhamdulillah kita hidup hari ini, badan masih kuat sikit. Sebab tadi kita ada makan sikit. Hatta kalau kita puasa pun kita ada makan. Sekurang-kurangnya 2 kali makan sahur. Ada orang yang ini dah qada, ini 3 kali. Buka yang ini kali yang kedua, lepas terambil lagi satu. Jadi dia ada qada. Jadi hatta ini puasa. Jadi seperti mana jasmani kita ini akan mati, begitu juga hati kita, kalau kita tidak memberikan makanan, dia juga akan mati. Tetapi kesilapan kita biasanya, kita tidak kenal apakah makanan hati. Yani seperti mana jasmani memerlukan makanan, hati juga memerlukan makanan. Jadi daripada makanan hati, pertama sekali Al-Imam Fathul Mawsili mengatakan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini dia adalah, sebahagian dari ulama kita mengatakan Al-Hikmah ada 28 tafsiran. 28. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang diberikan hikmah, dia telah diberikan satu kelebihan yang sangat besar, kebaikan yang sangat besar. Al-Hikmah kita ada 28 makna, tapi makna yang dipilih adalah al-ilmun nafi'. Yani hikmah ini dia adalah ilmu yang manfaat. Maka ini adalah makanan bagi hati. Bagaimana kita nak mendapatkan ilmu manfaat? Dengan kita mengamalkan yakni ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan membuat hati kita hidup. Jadi apabila kita mengamalkan agama berasaskan yakni dengan ilmu yang kukuh, maka dia akan memberikan kesan kepada hati kita. Hati kita akan mendapatkan makanannya. Itu sebab kita dalam Islam tiap-tiap hari kita mesti ada waktu-waktu yang kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam tiap-tiap hari kita melakukan salat 5 waktu, dan digalakkan kita melakukan sunat qabliyah dengan ba'diyah, dan digalakkan kita melakukan sunat duha. Digalakkan kita ingat kepada Allah selepas fajar dan selepas maghrib. Digalakkan yakni kita mempelajari ilmu pada tiap-tiap hari. Digalakkan yakni kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah makanan bagi hati kita. Tapi kita orang Islam kalau tidak ada salat, tidak ada salat sunat, tidak ada wirid harian. Wirid harian kalau kita tidak ada wirid yang kita baca pada waktu pagi, wirid kita baca pada waktu malam, apa yang kita baca selepas solat witir, doa-doa yang kita mengamalkan pada tiap-tiap hari. Kalau kita orang Islam tak ada salat, tak ada selawat, tak ada zikir, tidak ada masjid, tidak ada jamaah, maka apa yang akan berlaku adalah hati kita akan menjadi gelap. Hati kita akan mati. Jadi bila hati kita mati, kita lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala terus. Yakni kita terjerumus dalam keduniaan. Kita hidup ini dalam kelalaian, maka masa kita akan berlalu dan kita mendapatkan kerugian demi kerugian sampai datang ajal. Jadi itu sebab ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Al-Imam Ghazali mengingatkan kepada kita kepentingan menghidupkan hati. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana kita punya rutin harian. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali membicarakan tentang kepentingan menjaga waktu. Dan kepentingan ada rutin harian. Jadi tiap-tiap hari berapa banyak Al-Quran kita baca? Tiap-tiap hari apakah wirid harian yang kita baca?
Seperti mana di Singapura, di Yaman sebagai misal, kebiasaan mereka membaca Wirdul Latif. Jadi saya hanya memberikan misal ya. Wirdul Latif. Wirdul Latif ada gabungan di antara Al-Quranul Karim dengan sunnah Nabi SAW dalam azkar. Sebab Nabi SAW ada perkara yang Nabi baca tiap-tiap hari tak tinggal. Zikir tiap-tiap hari tak tinggal. Daripada zikir yang dibaca oleh Nabi SAW pada tiap-tiap hari, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ini zikir ini, kalau kita baca 3 kali pada waktu pagi, tidak ada keburukan yang akan datang sampai malam. Kalau kita baca pada waktu malam, tidak ada keburukan yang akan datang sampai yang di pagi. Jadi orang yang ada masalah sihir dan gangguan dan sebagainya, amalkan ini 3 kali. 3 kali ini pada waktu siang, 3 kali ini pada waktu malam. Begitu juga selawat atas Nabi SAW, sangat penting sekali. Ini adalah perkara saya ingatkan diri saya. Sebab saya pun kadang-kadang memerlukan untuk diingati. Kadang-kadang kalau kita terlepas, kita qada insya-Allah. Kadang-kadang ini kalau penat sangat, lebih lagi kalau kita safar, kita pun terlepas. Tapi terlepas insya-Allah kita nak kena bangun balik. Kalau kita jatuh nak bangun balik, kita tidak ada pilihan. Sebab syaitan dia akan cuba nak menyesatkan kita. Jadi cara kita menjaga diri kita daripada syaitan, jaga wirid harian. Ini adalah pesanan ulama kita. Tiap-tiap daripada kita mesti ada bacaan wirid harian. Jadi kita baca sebahagian daripada Al-Quranul Karim, sebahagian daripada zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai misal, selepas witir kita digalakkan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah makanan bagi hati. Ini adalah doa Nabi Yunus AS, dibaca selepas witir. Kita baca 41 kali. Begitu juga selepas salat ini, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Baca ayatul kursi 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah. Ini adalah zikir yang dikenali sebagai zikir Fatimah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendatangkannya, ghufira lahu dhunubuhu walau kana zabal mithla zabadil bahri atau kama qala. Dosanya diampunkan walaupun sebanyak buihan yang di lautan. Jadi kita umat Islam, kita bersyukur kepada Allah sebab Allah memberikan kepada kita hidayah. Kita tahu perkara ini, cuba kita nak amalkan saja. Kita belajar dan kita cuba amalkan, InsyaAllah kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau orang yang tak beriman mereka tidak tahu tentang perkara ini. Hari ini manusia hati mereka kosong. Sebab mereka tidak kenal zikrullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Hari ini manusia mencari ketenangan. Manusia menyangkakan ketenangan itu dalam wang. Dari siang malam cari duit. Tapi dah bila dah kaya, billionaire tetap hati tak tenang. Makin banyak masalah pula. Nak kena ada 10 security guard, nak kena jaga sebab takut kena diculik. Sebab terlalu kaya. Jadi manusia tidak mendapat ketenangan dalam kewangan. Dia menyangkakan ketenangan dalam kewangan, tapi bila dia dapat kekayaan, tak ada ketenangan. Ada manusia menyangkakan ketenangan ini di dalam pangkat, tapi bila dapat pangkat, tidak ada ketenangan. Ada manusia menyangkakan ketenangan dengan wanita, tidak dapat ketenangan. Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bagaimana kita nak mendapatkan ketenangan? Dengan zikrullah. Jadi kita umat Islam kita bahagia sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita hidayah, menjadikan kita umat Islam. Kita diberikan Quran, kita diberikan sunnah, kita diberikan khazanah daripada apa yang ditulis oleh para ulama untuk kita mendapatkan manfaat daripada tulisan mereka dan pengajaran mereka. Dan apabila kita mengamalkannya, maka kita yang akan mendapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan taqwa dan memberikan kepada kita ketenangan jiwa dan ketenangan kita panggil ketenangan jiwa dan juga ketenangan roh. Ketenangan jiwa dan juga roh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam husnul khatimah dan memberikan kepada kita kebangkitan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dosa-dosa kita diampunkan, insya-Allah taala. Amin.
ya rabbal alamin. Wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الحمد لله